day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semua, sebelum masuk pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya oleh Hamdan. Baik, seluruhnya siap, kira berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholiha. Sadaqallahul azim. Terima kasih Hamdan. Baiklah, sekarang sebelum masuk pembelajaran, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Coba dengarkan baik-baik ya Ananda. Maria Ulfa. Hadir, Bu. Ridwan. Oh, Dela. Hadir, Bu. Jelly. Hadir, Bu. Hamdan. Salma. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir Ananda. Di sini Ananda semua udah sarapan atau belum? Udah, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu sebelum masuk pembelajaran, mari kita bersama-sama kita untuk penyemprotan hari ini kita yel-yel dulu ya Ananda semua. Nanti kalau Ibu mengucapkan pagi, Ananda bilang pagi, pagi, pagi. Kalau Ibu mengatakan siswa, Ananda mengatakan cerdas. Kalau Ibu mengatakan guru, Ananda mengatakan hebat. Kalau Ibu mengatakan madrasah, silakan Ananda mengatakan mandiri berprestasi. Bisa semuanya? Bisa, Bu. Oke, kita mulai. Pagi, semangat pagi. Pagi. Siswa, Cerdas. Hebat. hebat. Madrasah, Mandiri berprestasi. berprestasi. Bentar, tepuk tangan dulu. Baiklah Nanda, kita masuk kepada pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita telah membahas tentang, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Masalah penyelenggaraan jenazah, Bu. Siapa yang bisa mengemukakan dan menyimpulkan tentang penyelenggaraan jenazah yang kita pelajari minggu kemarin? Saya, Bu. Coba. Ya, Bu. Baik. Pak. Di sini kita sebagai umat muslim ada beberapa kewajiban kita di atas jenazah, walaupun secara hukumnya adalah fardu kifayah. Di sana ada 4 kewajiban kita. Yang pertama memandikan, yang kedua mengafani, yang ketiga menyolatkan, yang terakhir menguburkan, Bu. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari pelajaran kita minggu kemarin, Bu. Kasih tepuk tangan dulu untuk temannya. Berarti kita masuk pada pembelajaran hari ini. Sebelum masuk pembelajaran, Ibu akan mengemukakan tentang KD, yang mana kita akan membahas tentang ketentuan zakat dalam hukum Islam dan undang-undang pengelolaan zakat. Jadi, yang mana indikator atau IPK-nya, itu yang mana kita mempelajari menelaah pengertian zakat, dalil-dalil dan hukum zakat, macam-macam zakat, dan pengelompokan golongan-golongan penerima zakat. Jadi, Ibu berharap
Ananda semua bisa memahami atau mengemukakan tentang pengertian zakat, dalil-dalil dan hukum zakat, macam-macam zakat, dan juga mengelompokkan tentang golongan-golongan orang yang penerima zakat. Nah, hari ini kita masuk kepada sekarang Ibu akan memperlihatkan PPT Ibu atau PowerPoint Ibu. Silakan Ananda perhatikan. Silakan Ananda perhatikan, nanti Ananda catat, Ananda kemukakan tentang apa yang Ananda lihat yang Ibu tampilkan ini. Silakan diperhatikan bersama-sama. Yang pertama tentang pengertian zakat. Silakan Ananda lihat, nanti Ibu akan bagi kelompok ya. Ibu akan membagi 3 kelompok. Ini yang berhubungan dengan pengertian. Selanjutnya, Ya, Bu. silakan diperhatikan Ananda semua. Ini adalah tentang hukum dan dalil zakat. Ini juga termasuk dalil dan dalil zakat. Ini dalil sunnahnya. Ini adalah bentuk dari macam-macam zakat. Selanjutnya perbedaan zakat fitrah dengan zakat mal bisa Anda lihat. Masuk kepada golongan penerima zakat. Akan diperhatikan Ananda semua. Dan ini adalah bentuk dari golongan yang berhak menerima zakat. Bisa Ananda lihat semua? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Sekarang Ibu akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama itu Ibu akan bagi yang mana kelompok pertama adalah Maria Ulfa dengan Salma. Itu membahas tentang pengertian zakat dan hukum beserta dalil-dalil zakat. Bisa dicatat Ananda semua. Bisa, Bu. Kelompok kedua akan Ibu berikan kepada Ridwan dan kawan-kawan yang mana membahas tentang macam-macam zakat beserta perbedaannya. Selanjutnya kelompok 3 itu Ibu kasih kepada Hamdan yang mana membahas tentang pengelompokan golongan-golongan penerima zakat. Nah, tadi sudah bisa diperhatikan ya. Bisa diperhatikan dari PowerPoint yang telah Ibu kemukakan di depan. Bisa Anda lihat? Bisa, Bu. Ibu kasih waktu 3 menit untuk memahaminya dan mendiskusikannya dengan teman kelompok. Ya. Silakan kelompok 1 kemukakan apa yang Ananda dapatkan atau Ananda catat dari PowerPoint yang telah Ananda lihat di depan ini tentang pengertian dan dalil hukum zakat. Silakan, siapa yang mengemukakan di antara kelompok 1? Ya, Bu. Saya, Bu. Silakan Maria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami yaitu mengenai pengertian zakat dan dalil tentang zakat. Pengertian zakat, zakat berasal dari kata zakah yang artinya suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Kemudian menurut istilah, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu. Selanjutnya akan disampaikan dalil mengenai zakat oleh teman saya, Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang zakat yaitu surat At-Taubah ayat 60.
Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para tamu Allah yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60, Bu. Nah, berarti itu dari kelompok 1. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kemukakan dari kelompok 2. Nggak ada pertanyaan untuk kelompok 1 dulu, Bu? Atau memang langsung dipresentasikan kelompok 2, Bu? Langsung dipresentasikan, nanti baru tahap pertanyaan. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, kami dari kelompok 2 akan mengemukakan hasil diskusi kami tentang macam-macam zakat. Jadi di dalam buku dan LKS yang kami ambil di sini ada 2 macam zakat. Yang pertama, zakat mal. Ini berkaitan dengan harta kekayaan yang hak penuh, yang berkembang. Jadi zakat mal ini dikeluarkan apabila sampai haul dan nisabnya, Bu. Sedangkan untuk zakat fitrah ini boleh dikatakan keseluruhan manusia untuk membayarkannya, baik yang kaya mau miskin ataupun siapapun. Itu, Bu. Jadi perbedaannya kalau untuk zakat mal ini yang mengeluarkan orang-orang yang mempunyai harta berlimpah, orang-orang kaya, sedangkan zakat fitrah keseluruhan manusia membayarkan zakat fitrah walaupun itu anak yang baru dilahirkan. Ya, itu hasil presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3, coba pendapatnya apa yang Ibu kemukakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan atau mempresentasikan 8 golongan penerima zakat. Yang pertama yaitu fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima budak, yang keenam gharim, yang ketujuh fisabilillah, dan yang terakhir ibnu sabil. Itu, Bu, yang dapat saya sampaikan, Bu, dari kelompok 3, Bu. Nah, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, jadi itulah pendapat atau presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang kita masuk kepada sesi pertanyaan, yang mana setelah sesi pertanyaan nanti Ibu akan memperjelas tentang pengertian dan dalil hukum zakat beserta tentang macam-macam zakat dan beda antara zakat fitrah dengan zakat mal. Terus baru orang-orang yang golongan orang yang penerima zakat. Sekarang silakan untuk yang ingin bertanya dari kelompok 2 dan kelompok 3, silakan ajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Cukup 1 pertanyaan. Ada yang ingin bertanya dari kelompok 2 dan kelompok 3? Pas, Bu. Oh, ada, Bu. Silakan. Ini, Bu. Ini kan ada yang berhak menerima zakat orang-orang yang berhutang, Bu. Jadi kategori orang berhutang ini bagaimana gitu, Bu? Rata-rata pengusaha kaya itu punya hutang semuanya gitu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, berarti mengajukan pertanyaannya kepada kelompok 3 ya, Ananda Ridwan. Bukan kepada kelompok 1 ya, itu kepada kelompok 3. Tapi nggak apa-apa, silakan dijawab kelompok 3.
Ya Bu, yang berutang di sini berarti yang gorim di sini berarti Bu yang berutang, yang berutang maksudnya di sini dia tidak dapat lagi membayarnya Bu. Artinya dia sudah jatuh miskin gitu Bu. Yang saya baca begitu Bu. Bentar Anak Ibu, kasih tepuk tangan dulu nanti Ibu perjelas ya semuanya. Silakan, masih ada pertanyaan? Tidak ada? Apakah tidak ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan akan Ibu perjelas mulai dari pengertiannya, hukum dan dalil beserta macam-macam dan golongan penerima zakat. Tidak ada? Kalau tidak ada, masuk kepada penjelasan. Yang mana pertama kita membahas tentang pengertian zakat. Zakat itu berasal dari kata zakat yang artinya suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Di dalam zakat terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, kebersihan jiwa, dan memupuk kebaikan. Itulah mengapa disebut dengan zakat. Sedangkan dalam istilah fikih, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu. Mana suaranya ini Ananda? Semangat lah. Mantul, Bu. Gak semangat kan? Allahu Akbar. Ada hukum dan dalil zakat. Nah, hukum dan dalil zakat, siapa yang tahu di antara Ananda, zakat itu termasuk rukun Islam yang keberapa? 4. Keempat, Bu. Tempat Bu. 4. Jadi, zakat itu termasuk salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim atau Islam, karena itu masuk kepada kategori rukun Islam. Yang mana? Yang keempat. Jadi di sini ada penjelasan yang mengatakan terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60. Di sana sudah dibacakan oleh Salmah tadi ya. Yang mana mengatakan sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibutuh hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah dan Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi yang tertera dalam surat At-Taubah ini adalah suatu dalil yang mengemukakan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan juga terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 110 mana mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakat, dan dirikanlah sholat serta bayarlah zakat. Artinya apa? Disandingkan antara sholat dengan zakat. Artinya apa? Sholat diwajibkan, zakat kita juga harus melaksanakan atau membayarnya. Tandanya kita termasuk orang muslim atau orang Islam. Di dalam dalil sunnah juga mengemukakan di sana, yang artinya boleh hadisnya Anda lihat di sini dari Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam didirikan dengan 5 perkara: kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji di Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Masuk kepada macam-macam zakat. Macam-macam zakat ada 2. Yang pertama adalah zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Pertama kita bahas dulu masalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan bulan Syawal, yang berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara atau syariat Islam, baik zakat tersebut dikeluarkan oleh dirinya sendiri ataupun dikeluarkan oleh orang yang menanggung nafkahnya atau orang lain. Yang kedua, kita membahas tentang zakat mal atau zakat harta. Zakat
zakat harta merupakan zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat tertentu, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Nah, jadi bisa dilihat di sini perbedaan zakat fitrah dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu berupa makanan pokok. Kalau zakat mal berupa Harta Bu. zakat. Itu ada ketentuannya. Itu kita bahas pada di RPP, insya Allah di RPP 2 ya Ananda. Di sini sebelum masuk kepada golongan penerima zakat, itu ada memperkuat di sini dalam surat At-Taubah ayat 60 tentang orang yang berhak menerima zakat. Tadi sudah dibacakan ya Nak. Kita masuk saja kepada golongan yang tersebut. Siapa sih golongan yang berhak menerima zakat? Yang pertama itu fakir. Kita harus paham dulu fakir. Fakir itu apa? Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan atau pencariannya. Yang kedua adalah miskin, adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi orang itu berhak menerima zakat. Yang ketiga adalah amil, adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Yang keempat mu'alaf, adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Yang kelima adalah budak atau hamba sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Kalau zaman sekarang tidak ada lagi budak ya Nak ya. Zaman sekarang yang ada pembantu. Kalau zaman Rasulullah itu ada hamba sahaya atau budak itu dibeli atau ditebus. Kalau zaman sekarang pembantunya yang dibayar atau digaji, ya kan? Selanjutnya masuk kepada garim, yaitu orang yang memiliki hutang banyak, sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Sesuai dengan pertanyaan dari siapa tadi tuh? Ridwan ya? Sesuai dari pertanyaan Ridwan tadi. Ridwan tadi bertanya masalah orang yang memiliki hutang banyak, sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Bagaimana tuh Bu? Dengan orang-orang kaya, dia kan punya hutang banyak. Kalau kita berbicara masalah orang kaya, orang kaya itu dipertanyakan apakah dia tidak bisa membayar hutang atau tidak mau membayar hutang. Namanya tadi kan orang kaya kan? Iya Bu. Tapi yang Garim maksudnya di sini orang yang memiliki hutang banyak, sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Dia tidak memiliki mata pencarian. Jadi dengan apa dia mau membayarnya itu boleh berhak dia menerima zakat. Tapi kalau dia sudah miskin, dibelinya mobil, dia tidak ada pencariannya, dibeli mobil, dibeli ini, beli itu semuanya, berarti dia tidak mengukur sesuai dengan kemampuannya. Bisa dipahami Ananda semua? Bisa Bu. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Sedangkan dalam perjuangan gaji dari siapapun. Selanjutnya adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. Kalau zaman sekarang masih ada yang seperti itu, Nak. Ibnu Sabil yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ada Bu, yang musafir tuh ya Bu, bukan? Ada Bu. Nah, jadi itulah yang pakai tato-tato itu Bu, rambut kuning Bu. Nah, jadi itulah pembelajaran hari ini. Sampai di sana pertanyaan? Nggak ada Bu. Tidak ada. Jadi kalau tidak ada, kita masuk kepada dari yang Ibu jelaskan tadi, siapa di antara Ananda yang bisa memberikan kesimpulan? Coba tanpa Ibu tunjuk ya siapa orangnya, coba angkat tangan. Halo, siapa yang bisa mengemukakan?
tanpa Ibu tunjuk kesimpulannya. Yang dapat aja ya nak ya. Saya Bu. Silakan Yeli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu. Di sini saya akan mencoba menyimpulkan keterangan dari materi yang Ibu sampaikan barusan. Yang pertama, yang saya ketahui mengenai tentang pengertian zakat. Jadi zakat itu diambil dari kata zakat yang artinya bersih, tumbuh, berkah, berkembang, dan memuji. Sedangkan secara istilah, zakat itu merupakan harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan diserahkan kepada golongan tertentu pula. Kemudian untuk dalil zakat itu tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 60, masuk golongan penerima zakat. Kemudian yang kedua terkait tentang perbedaan terkait tentang macam-macam zakat. Jadi zakat itu terbagi dua, ada zakat fitrah, kemudian ada zakat mal atau zakat harta. Kalau zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada waktu tertentu, tepatnya itu pada bulan Ramadan berupa makanan pokok. Sementara zakat harta merupakan zakat yang dikeluarkan atas harta yang kita miliki dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara syara. Kemudian yang terakhir terkait golongan penerima zakat, itu ada 8 golongan penerima zakat. Ada fakir, ada miskin, ada amil, ada ibn garim, kemudian ada ibnu sabil, kemudian ada budak, ada fisabilillah. Nah, itu Bu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk Yeli. Terima kasih ya Yeli, karena Ya, sudah Bu. diucapkan oleh Yeli. Berhubung waktu sudah mungkin terlalu lewat ya nak ya. Kita tutup saja sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang pengelolaan zakat, bagaimana langkah-langkah yang mengeluarkan zakat. Nah, berhubung waktu sudah habis, Ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Husni Fitriani. Ya.